Tapi tadi jenazah yang lewat dikatakan min ahlil khair wajabat, dikatakan min ahli su wajabat. Apa maksudnya? Ketika jenazah itu dinyatakan disaksikan oleh para saksinya, para orang yang masih hidup yang melihat jenazah tersebut menyaksikan jenazah ini orang baik, maka wajabat dakhalal jannah, diwajibkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan naudzubillah, siapa orangnya yang meninggal dan kita menyaksikan bahwasanya jenazah itu ahli keburukan, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajabat dakhalan nar, maka jenazah itu Allah haramkan untuk masuk ke dalam neraka dan akan dimasukkan ke dalam maka jenazah itu yang disaksikan min ahli su, yang penuh dengan keburukan, Allah haramkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya sudah dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita yang masih hidup, kita menjadi saksi. Kenapa kita menjadi saksi? Kita itu adalah wakil. Ya, kita ini adalah wakilnya siapa kita? Kita ini adalah wakilnya. Mana dalilnya? Nah, biasanya begitu ya. Ya, kita ini khalifah. Kita ini khalifah. Khalifah itu apa, Pak? Pemimpin. Setiap pemimpin pasti dimintai tanggung. Ya iya, makanya kita diminta tanggung jawab tuh untuk menyaksikan. Maksudnya apa kita itu pemimpin? Saling nasihat, menasehati. Ini almarhum Bapak Surana ada anaknya? Ada. Usia berapa? Usia berapa Bu anaknya yang pertama? Lagi nyantren ya. Oh, pesantren. Yang pertama 23, yang kedua 15 ya? 18 yang kedua. 18 yang ketiga. Oh, kembar. Bagaimana caranya agar orang yang sudah dimakamkan mendapatkan keringanan kubur? Pengennya sih nggak disiksa gitu ya. Pengennya mah nggak disiksa. Gimana caranya? Hadirnya para yang masih hidup, bapak-bapak, tetangga-tetangga, turut mendoakan almarhum, itu salah satu menjadi rukhsah yang Allah berikan kepada almarhum. Menyatakan bahwasanya almarhum itu, kita dari sini mohon kepada Allah, ya Allah, beliau itu orang baik, kalau bisa mah jangan disiksa. Jadi manfaatnya kita tahlilan itu, Pak, nanti di setiap penghujung Bapak dengarkan dah, pasti ada Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. Kenapa? Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wa khususan. Pasti disebutkan begitu. Mengapa? Kalau Allahumma fir lil muslimin wal muslimat itu umum, Pak. Yang namanya umum, yang namanya sembako disebar, itu bisa dapatnya banyak, bisa dapatnya dikit, bisa juga nggak kebagian. Jelas nggak? Tapi kalau wana khususon, nah itu udah pasti tuh. Ya, khusus. Maka suatu ketika salah seorang ulama besar lewat dalam mimpinya itu melihat seseorang yang sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Pertanyaannya, apa yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur? Amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal yang baik. Yang pertama itu kata Nabi, idza mata banu adama inqata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam meninggal dunia, keturunannya Nabi Adam meninggal dunia, terputus semua amalnya kecuali nyisati 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'un bih, aw waladin shalihin yad'ulah. Ini insyaallah Bapak Surana punya semua nih. Yang pertama, sedekah jariyah, maka keluarga Bapak almarhum Surana ini, apapun yang dikeluarkan dalam kegiatan ini diniatkan untuk sedekah kepada almarhum. Nyampe enggak? Nyampe. Hadis diriwayatkan oleh Umar bin Khattab bahwasanya siapa orangnya yang meninggal lalu keluarganya memberikan sedekah atas namanya,
Di malam pertama pahalanya sampai kepada malam yang ketujuh, begitu dengan seterusnya. Oleh karena itu keluarga kalau ingin mengeluarkan atau membeli sesuatu untuk pengajian ini, niatkan untuk sedekah untuk almarhum. Itu menjadikan Allah meringankan siksa. Hadisnya dari Umar bin Khattab. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'un bih, punya ilmu yang manfaat. Bapak Surana ini punya anak, pasti sudah memberikan ilmu yang manfaat kepada anaknya. Anaknya ada yang montok katanya. Hah? Yang kembar montok. Berarti sudah diberikan tauhidnya luar biasa sehingga anak itu mau itu ilmu yang manfaat. Dan yang ketiga adalah awwaladin solehin yada'ulah, anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Lah, gimana kalau misalnya yang meninggal belum punya anak? Gimana kalau yang meninggal belum punya anak? Anak itu ada anak biologis, ada anak sosial. Nah, hubungan kita begini nih, misalnya yang meninggal udah tua, kita sebagai yang muda, berarti kita anak si B, si A. Gitu loh maksudnya. Jadi yang hadir di sini kita turut mendoakan almarhumah keluarga besar kita semuanya secara tidak langsung. Oleh karena itu maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita, semoga almarhum Bapak Surana bin Minto Dikromo Allah ringankan siksanya, Allah bebaskan daripada siksa kubur, Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jinan, kuburannya menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir, jangan pernah menceritakan hal-hal keburukan almarhum. Siapapun yang meninggal, ini saya pesan kepada kita yang masih hidup, dilarang lisan kita memberikan informasi keburukan daripada orang yang telah meninggal. Membuka aib yang masih hidup aja tidak boleh, apalagi membuka aibnya orang yang sudah meninggal. Semoga kita semua menjadi saksinya Allah yang jujur, sehingga dapat menceritakan hal-hal yang baik, sehingga almarhum mendapatkan keringanan siksa kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terusin dulu bikin kopinya baru kita doa ya. Kasihan kita doa dia lagi begini. Bentar dulu ya. Makan dulu, makan. Ya, makan dulu, tenang aja Kang Kopi. Idoy.